Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, ekonom menilai rencana pengalihan kewenangan izin impor gula dan garam dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian menjadi bukti buruknya kinerja koordinasi Kementerian Teknis. Ekonom Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan menilai hal itu menunjukkan tidak jalannya koordinasi antara Kementerian Teknis, khususnya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Rencana pemindahan wewenang perizinan dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian memperlihatkan secara nyata lemahnya koordinasi tersebut. Menurut Fajar, saat ini yang menjadi masalah adalah oknum, khususnya importir yang bandel dan menyalahgunakan gula serta garam industri ke pasar konsumsi. Untuk itu seharusnya pihak kementerian terkait bekerja sama dengan penegak hukum harus segera menindak para oknum ini. Artinya justru masalahnya hanya dua, yakni koordinasi antar kementerian dan penegakan hukum. Sementara jika ditanya dampak pada industri, Fajar menilai tidak akan berdampak apa-apa. Namun yang dikhawatirkan terkait wacana-wacana tersebut justru malah dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian atau gejolak harga bagi industri dan itu sangat mengganggu proses produksi. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema perbincangan di paruh kedua di Market Review, riuh rendah perizinan impor garam dan gula, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Dwi Andreas, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Riki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Kembali sehat selalu ya, Prof. Ya, selalu baik. juga Mas Riki ya. Oke. Mengenai paket liputan tadi, pengalihan izin impor garam dan gula dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian ini kemudian menurut ekonom disampaikan bahwa ini menunjukkan koordinasi yang kurang baik lah antara Kementerian Teknis. Analisa Anda seperti apa, Prof? Peralihan itu saya sebenarnya tidak mempermasalahkan peralihan itu ya, peralihan dari katakanlah dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian. Masalah besarnya bukan di sana. Masalah besarnya adalah kebijakan yang jauh lebih atas lagi, yaitu kebijakan importasi untuk dua produk tersebut. Karena apapun lah mau ditangani Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian kan ujung-ujungnya di bagaimana mengelola impor kan, importasi. Dan kita untuk gula dan garam ini buruk. Dalam arti apa? Importasi gula maupun garam itu terus mengalami lonjakan. Kalau untuk kasus gula, akibat lonjakan impor tersebut terjadi penurunan produksi yang drastis. Sehingga di beberapa kali kesempatan saya sampaikan, kalau ini dibiarkan, itu pabrik-pabrik gula itu akan tutup semua. Yang ada adalah pabrik gula yang mengolah raw sugar. Karena apa? Raw sugar ini jauh lebih murah daripada pabrik gula tersebut kemudian menyediakan lahan perkebunannya sendiri. Jadi itu. Jadi ada hal aspek yang jauh lebih besar dari hanya sekedar peralihan kewenangan dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian. Jadi itu. Ya, dari sisi industri sendiri dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan yang tidak perlu gitu ya. Menurut Anda seperti apa mengenai pengalihan wewenang ini? Sebenarnya gini Mas, persentase impor ini kan relatif tinggi ya. Persentase impor untuk gula dibanding dengan total yang dikonsumsi baik untuk industri maupun untuk konsumen non industri, untuk mamin, perusahaan mamin itu kan sekitar 60-70% ya persentase impornya. Nah, dengan persentase impor yang sedemikian besar sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan penyediaan untuk industri dan bisa dihitung itu amat sangat gampang karena kebutuhan industri ini kan tetap ya. Bisa kita perhitungkan peningkatannya kan, peningkatannya bisa kita hitung dengan relatif pasti. Yang tidak pasti ini kan sebenarnya mekanisme impornya. Sehingga kalau industri dirugikan ini karena mekanisme impornya nggak beres kan. Itu sering terjadi misalnya kasus bawang putih. Mengapa bawang putih melonjak terus pada awal tahun kan? Karena apa? Tiba-tiba impor dihentikan, tiba-tiba Kementerian Pertanian tidak menerbitkan surat izin impor untuk produk hortikultura kan.
Lalu sehingga Kementerian Perdagangan terlambat dan itu semua akan mempengaruhi harga bawang putih di Indonesia. Padahal hampir 100% bawang putih diimpor. Jadi untuk produk-produk yang kuantitas impornya tinggi, kalau itu sampai bermasalah, ini permasalahannya ini justru di masalah kebijakan. Karena sebenarnya amat sangat gampang mengatur masalah importasi tersebut. Kan ya memang importasi ini terkait dengan musim juga kan, musim di negara produsen, terkait juga dengan harga internasional yang terbentuk kan. Jadi kalau harga di internasional rendah, importer buru-buru borong. Memang ada fluktuasi-fluktuasi seperti itu. Tapi itu sebenarnya pengaturannya tidak serumit ketika kita harus memproduksi barang tersebut dari dalam negeri. Jadi sebenarnya untuk industri juga nggak perlu cemas sebenarnya kalau sekali lagi, kalau kebijakan tersebut dilakukan dengan benar, dengan tertib kan, sehingga industri juga tidak terganggu. Jadi itu saya kira Mas yang penting. Dalam arti saya tidak melihat persoalan di luar itu. Persoalannya ini justru di kebijakan impor kan. Kebijakan impor yang selalu bermasalah. Seperti sekarang ini ya, impor, contohnya aja impor gula Mas ya. Impor gula per Juli ini, total impor gula dari Januari sampai Juni ini, itu sudah mencapai 4 juta ton. Padahal total impor tahun 2019 kemarin hanya 4,185 juta ton, 4,2 juta ton. Sekarang ini sampai Juli sudah 4 juta ton. Bisa dibayangkan ini berapa besar impor yang kita lakukan di tahun 2020 ini untuk impor gula kan. Baik. Impor garam ini peningkatannya juga sangat tinggi. Impor garam ini, jadi dulunya itu garam itu sebelum tahun 2000 itu impor garam kita kurang dari 1 juta ton. Per 2019 kemarin impor garam kita sudah 2,6 juta ton. Ini kan kemudian berdampak sangat serius terhadap petani-petani garam kita kan. Jadi itu dalam arti ini justru di kebijakan impor sendiri, saya sendiri tidak mempermasalahkan mau oleh Kemendak ataupun oleh Kementerian Perindustrian. Ya, Prof, mengenai wewenang impor yang dialihkan ke Kementerian Perindustrian, dapatkah ini kemudian diartikan bahwa nanti serapan garam rakyat ataupun mungkin gula yang diproduksi di dalam negeri oleh industri tentu saja ini akan semakin kecil, mengingat kuota kebutuhan garam impor ataupun gula impor untuk industri akan diamini dan juga diprioritaskan oleh Kementerian Perindustrian. Serapannya untuk dua komoditas ini yang kemudian diproduksi lokal akan lebih kecil atau tidak menurut Anda jika wewenangnya dialihkan ke Kementerian Perindustrian? Nah, justru itu. Sekali lagi masalah kewenangan ini oke. Tapi bagaimana pengaturan importasi ini yang amat sangat penting, kan ya? Dan ini tugas Kemenko Perekonomian harus berperan di sini. Sebagai contoh saja sederhana gula, Mas. Gula kan sebenarnya ada kewajiban bagi importir untuk menyerap gula yang diproduksi oleh perkebunan tebu di Indonesia kan ya, yang diproduksi oleh petani Indonesia dengan harga 11.200. Itu sudah angka yang relatif bagus bagi petani-petani tebu. Tapi dalam pelaksanaannya kan nggak juga dilakukan kan. Dalam arti ketegasan dalam melakukan kebijakan ini kemudian tidak dijalankan dengan baik di bawah. Karena apa saya kurang tahu, nggak ada sanksinya kelihatannya kan. Hanya pokoknya Anda para importer gula, serap ini gula dalam 11.200. Diadakan perjanjian di depan Kemenko Perekonomian. Lalu sanksinya apa? Kalau nggak ada sanksinya ya males-malesan lah. Dalam arti seperti itu, dalam arti industri pun harus ada kewajiban sebagaimana yang pernah dirintis untuk gula, untuk menyerap produksi garam dalam negeri. Jadi harus juga ke sana. Sebab kalau itu tidak dilakukan, otomatis petani garamnya, ya disitulah ya akan sengsara sebagaimana petani sekarang yang terjadi di perkebunan tebu rakyat. Jadi itu saya kira yang kunci terbesar, bagaimana kebijakan supra-nya ini dalam arti konsep besarnya, ini yang harus dijalankan dengan benar. Selama itu ya sudahlah. Ya, yang selalu dijadikan alasan oleh industri saat kemudian tidak bisa terlalu banyak menyerap garam dan juga gula dari lokal adalah secara kuantitas dan juga kualitas tidak memenuhi lah ya. Kita akan bahas ini usai jeda berikut ini, Prof, dan kemudian ini menjadi sebuah masalah yang klasik. Usai jeda berikut tetap di Market Review.